Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita mengulas bersama materi yang telah kita pelajari sebelumnya di kelas berkaitan dengan produsen surplus. Ini merupakan salah satu aplikasi penggunaan atau implementasi dari integral. Ya, setelah kita mempelajari integral, maka aplikasi dalam ekonominya kita gunakan integral untuk apa? Sedikit kita review, teman-teman, bahwa integral itu kita bisa gunakan dia untuk mengukur luas suatu wilayah, gitu ya. Sebetulnya ketika kita lihat wilayah ini, seperti kita pernah diskusi di kelas, gitu ya, wilayahnya berbentuk seperti segitiga. Kita bisa saja menghitung menggunakan rumus segitiga. Namun dalam ekonomi bisa saja garis yang ada tidak menunjukkan suatu persamaan linear atau garis lurus, gitu ya, sehingga untuk menghitung menggunakan rumus segitiga kah, persegi kah, maka kita tidak bisa lakukan hal tersebut, gitu ya. Nah, maka di video kali ini kita akan coba melihat wilayah surplus produsen berikut ini, dan kemudian kita akan coba menghitung dengan integral. Oke, seperti yang telah kita diskusikan sebelumnya di kelas, bahwa wilayah yang berada, gitu ya, di bawah harga pasar, gitu ya, namun di atas harga kemampuan seorang produsen memproduksi, itu merupakan wilayah produsen surplus. Jadi ceritanya di wilayah ini nih produsen sudah bisa melakukan produksi, tapi ternyata di pasar wilayah inilah harga di pasar adalah di wilayah yang ini. Nah, maka di lokasi di antara itu semua dan dibatasi oleh garis surplus itu merupakan wilayah produsen surplus. Oke, kita punya dua rumus, teman-teman. Bisa menggunakan pendekatan yang ini, pendekatan satu, atau bisa juga kita menggunakan pendekatan yang kedua. Apa sih bedanya? Kita akan lihat terlebih dahulu bedanya. Jika kita menggunakan rumus yang pertama, itu rumus ini akan melihat batas bawahnya adalah ini. Ya, titik di awal, gitu ya, P awal. Saya warnai dengan biru. Nah, ini adalah batas bawahnya. Adapun batas atasnya adalah P equilibrium. Maka dia akan membentuk segitiga. Oke. Nah, maka kita tidak perlu lagi melakukan pengurangan dengan tidak perlu melakukan pengurangan dengan luas wilayah yang lain. Oke, selesai. Nah, namun kita coba rubah warnanya menjadi pink. Jika kita menggunakan rumus yang kedua, maka kita menggunakan batas bawah dan batas atasnya adalah nilai Q. Di mana lokasi nilai Q? Nah, lokasi nilai Q adalah mendatar. Maka kita akan pakai batas bawahnya adalah Q0 di sini, dan batas atasnya adalah QE. QE adalah di sini. Nah, dari sini akhirnya akan membentuk suatu suatu wilayah yang persegi. Nah, ini akan membentuk wilayah ini. Maka kita perlu melakukan pengurangan wilayah persegi ini dengan wilayah yang memang kita butuhkan, yaitu wilayah si PS berikut ini. Wilayah yang ini kita kurangi dengan wilayah yang ini. Nah, sehingga nanti kita mendapati hasilnya adalah produsen surplus. Gitu. Nah, kita akan coba menggunakan beberapa cara. Kita akan coba gunakan cara yang pertama. Jika diketahui fungsi penawaran adalah P sekian dengan P-nya diketahui nilainya 10, cara pertama kita melakukan rumus yang ini. Kita pakai rumus yang kedua dulu ya. Kita coba mencari dengan rumus yang kedua. Caranya seperti apa? Pertama, kita ketahui dulu nilai QE-nya berapa. Bagaimana cara kita ketahui nilai QE? Kita masukkan nilai QE ke persamaan ini. Oke, kita punya P sama dengan 0,5Q ditambah 3. P-nya kita ketahui 10. Maka nilai Q-nya adalah 0,5. Mana nih back-nya nih? Oke. 0,5Q ditambah 3. 10 dikurangi 3 sama dengan 0,5Q. 0,5Q sama dengan 7. Maka Q sama dengan 14. Oke, kita udah punya nilai Q sama dengan 14. Setelah itu, apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama adalah kita masuk ke dalam rumus yang kita sudah ketahui. PS sama dengan QE PE.
QE dikali dengan PE, di mana nilai QE-nya adalah tadi kita dapati yaitu 14. Kita langsung ya, rumusnya dari sini. 14 kita kalikan dengan 10 dikurang. Nah, batas bawahnya adalah 0, batas atasnya adalah 14, betul. Kemudian kita masukin fungsinya DQ. Nah, fungsi DQ, yang mana fungsi DQ adalah ini fungsi DQ gitu ya. Maka kita masukin yaitu 0,5Q plus 3 DQ. Nah, dari sini kita hitung yaitu 140 dikurangi ini adalah 0,25 kemudian kita kalikan dengan 14 kuadrat. Dari mana kuadrat? Kita melakukan integral dari yang di atas. Tuh. Kemudian ditambah dengan 3Q. Kita ulang dari sini ya. Kita akan melakukan proses integral terlebih dahulu, yaitu 140 dikurangi integral dari 0,25 Q kuadrat, integral dari 0,5 Q yaitu adalah 0,25 Q kuadrat ditambah 3 Q, kemudian di sini batas bawahnya 0, batas atasnya 14. Kita masukin 140 dikurangi 0,25 14 kuadrat ditambah 3 dikalikan dengan 14. Ditutup dikurang dengan apa? Ini kan dikurang dengan iya betul 0,25 dikalikan dengan 0 batas bawahnya kuadrat ditambah dengan dikurangi dengan 3 kali 0. 3 kali 0 tutup. Nah, kemudian 140 dikurang dengan hasilnya adalah 91 dikurangi 0 sama dengan 49. Nah, maka kita peroleh produsen surplusnya adalah 49. Oke, nah bagaimana jika kita mau mencari menggunakan rumus yang pertama ya? Jika kita pakai rumus yang pertama, kita akan coba lihat di sini. Jika kita pakai rumus yang pertama yaitu PS sama dengan batas bawahnya adalah P cap dikurangi batas atasnya adalah PE dengan fungsinya adalah PDP, maka yang kita masukin adalah batas bawahnya senilai 3, batas atasnya adalah 10. Oke, catatannya dari mana angka 3 gitu ya. Dari mana sih nilai 3? Nilai 3 dari mana? Oke, nilai 3 ini berasal dari, kita lihat fungsinya apa sih? P sama dengan 0,5Q plus 3. Maka pada saat di garis ini nilai Q-nya 0 teman-teman. Pada saat nilai Q-nya 0 ya, di sini nih nilai Q-nya tuh 0. Maka pada saat Q 0, P-nya adalah berapa? 0,5 dikalikan 0 tambah 3, maka P-nya sama dengan 3. Nah, inilah dia yang disebut sebagai batas bawah. Oke, nah selanjutnya kita lanjutkan. Ketika sudah diketahui batas bawah, batas atas berdasarkan tadi yang sudah diketahui dalam soal, selanjutnya adalah kita masukin fungsi DP-nya. Nah, yang di sini adalah fungsi Q ya, teman-teman. Ini kan adalah fungsi Q. Ini fungsi ketebelan. Ini adalah fungsi Q. Ya. Ini adalah fungsi Q. Fungsi Q. Maka jikalau kita mau tahu fungsi P-nya, maka gimana? PDP-nya seperti apa gitu ya. Maka caranya adalah kita rubah dia menjadi fungsi P, yaitu bagaimana cara kita merubah dia menjadi fungsi P? Maka dia menjadi Q sama dengan P sama dengan 0,5Q tambah 3, maka Q sama dengan gitu ya.
0,5 di sini. Kemudian Q sama dengan minus 6 ditambah 2P. Nah, ini adalah nilai Q-nya. Dari mana sih? Ini 0,5 kita pindah ke belakang, kemudian P dikurangi 3, dan seterusnya. Nanti teman-teman pelajari ya. Nah, ketika sudah dapat fungsi P-nya, maka kita masukin dia ke dalam fungsi di sini. Hati-hati, kalau ini PDP, maka fungsinya pun harus fungsi P gitu ya. Oke, setelah itu kita masukinlah dia ke dalam rumus, yaitu minus 6 ditambah 2P. Minus 6 ditambah 2P dP. Nah, setelah ini langsung saja kita masukin integral dari min 6 adalah min 6P ditambah integral dari 2P adalah ya P kuadrat ditutup, kemudian batas bawahnya 3, batas atasnya 10. Kita masukin ke dalam angka, yaitu berarti min 6 dikali P-nya 10, FB min FA, jangan lupa ya. Ini rumus dari FB min FA gitu ya, ditambah 10 kuadrat, tutup, dikurangi FA-nya adalah min 6P, P-nya 3 ditambah 3 pangkat 2, tutup. Hasilnya adalah 40 dikurangi minus 9. Hasilnya sama dengan 49. Sama ya. Jadi ini adalah tadi FB min FA. Oke. Demikian ya. Nah, hasilnya juga sama. Maka apa yang perlu kita perhatikan? Yang pertama adalah teman-teman mengenal bahwa ini yang dicari adalah produsen surplus. Maka produsen surplus bisa menggunakan fungsi P atau fungsi Q. Jika di soal ini menunjukkan fungsi Q atau P sama dengan bla bla bla, maka sebenarnya kita lebih mudah menggunakan fungsi Q saja supaya kita nggak perlu melakukan perubahan. Tapi jikalau ternyata teman-teman mau pakai yang atas nih, nomor 1 fungsi P, maka si fungsi ini diperhatikan terlebih dahulu. Rubah dia terlebih dahulu ke dalam fungsi P, karena ini adalah fungsi Q. Nah, kita udah dirubah, baru kita masukin ke questionnya di sini. Oke, demikian pencarian untuk produsen surplus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.